Yes, alhamdulillah Bobotoh tambah bahagia jelang Persib lawan Bali United. Bojan Hodak bocorkan satu pemain baru Persib. Apakah striker naturalisasi Vietnam asal Brazil Nguyen Xuan San Aka Rafaelson? Penasaran? Simak video sampai selesai. Zalnando ungkapkan hal mengejutkan setelah kembali ke Persib Bandung. Simak pengakuan jujurnya. Kembalinya Zalnando ke Persib Bandung diikuti dengan pengakuan mengejutkan. Apa yang ia katakan setelah kembali berlatih bersama Maung Bandung? Simak fakta bahagianya hanya di sini. Rumor mengejutkan. Mailson 5 dikabarkan akan tinggalkan Persib. Bobotoh terkejut. Bobotoh pasti kaget dengan kabar ini. 3 pemain Persib Bandung ingin pensiun di klub. Persija pasti menangis melihat kebahagiaan ini. 3 pemain bintang Persib dirumorkan berniat pensiun di klub ini. Sebuah kebahagiaan besar di kubu Maung Bandung yang mungkin membuat Persija terharu. Siapa saja mereka? Simak penjelasannya berikut ini. Keputusan hebat Bojan Hodak sampai ngomong gini soal kondisi sebenarnya Persib jelang lawan Bali United tanggal 7 Januari 2025. Jurus ampuh raih kemenangan sudah ditemukankah? Simak penjelasan lengkapnya berikut ini. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Yes, alhamdulillah Bobotoh tambah bahagia jelang Persib lawan Bali United. Bojan Hodak bocorkan satu pemain baru Persib. Apakah striker naturalisasi Vietnam asal Brazil Nguyen Xuan San Aka Rafaelson? Penasaran? Simak video sampai selesai. Sporting Direktor PT Persib Bandung bermartabat dalam kurung PBB Aditya Putra Herawan memastikan pihaknya terus berkomunikasi dengan pelatih Bojan Hodak terkait rencana perekrutan pemain baru untuk paruh musim Liga 1 2024/25. Adit mengungkapkan bahwa Bojan sudah memiliki beberapa nama pemain yang menjadi incaran, termasuk pemain asing. Namun Adit enggan membocorkan siapa saja nama-nama pemain yang dimaksud. Dia juga menegaskan bahwa keputusan untuk mendatangkan pemain baru akan diambil dengan hati-hati agar pemain yang datang dapat meningkatkan performa tim, bukan malah mengganggu keseimbangan yang sudah ada. Kita masih evaluasi beberapa pemain, jadi Bojan dan tim pelatih sudah dapat beberapa list pemain asing, ungkap Adit baru-baru ini. Bojan Hodak sebelumnya mengungkapkan keinginannya untuk mendatangkan 1 pemain asing dan 2 pemain lokal. Adit mengonfirmasi hal ini dan sedikit membocorkan bahwa pemain asing yang dimaksud kemungkinan besar adalah seorang penyerang. Betul, kita lagi evaluasi 1 pemain asing, kemungkinan di posisi penyerang. Lalu untuk lokal, 2 pemain lokal juga masih evaluasi. Ada beberapa yang lagi kita mau bawa di sayap sama belakang lanjutnya. Spekulasi pun berkembang, dan banyak yang menduga bahwa striker Vietnam, Nguyen Xuan San, yang sedang tampil gemilang di Piala AFF 2024, bisa jadi salah satu nama yang sedang dipertimbangkan oleh Bojan Hodak. Apakah menurut Anda Nguyen Xuan San cocok menjadi striker yang dibutuhkan Persib? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Zalnando ungkapkan hal mengejutkan setelah kembali ke Persib Bandung. Simak pengakuan jujurnya. Kembalinya Zalnando ke Persib Bandung diikuti dengan pengakuan mengejutkan. Apa yang ia katakan setelah kembali berlatih bersama Maung Bandung? Simak fakta bahagianya hanya di sini. Zalnando resmi kembali bergabung dengan latihan Persib Bandung yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Jumat 3 Januari 2025. Sebelumnya tim diberikan libur selama 4 hari untuk merayakan tahun baru, dan kini Zalnando sudah kembali mengenakan kostum Maung Bandung setelah masa peminjamannya di PSIS Semarang berakhir.
Alhamdulillah sudah balik lagi ke Persib dan latihan bareng-bareng lagi, sebenarnya ya kayak balik ke rumah saja. Jadi ya normal lah, karena memang harus balik latihan normal lagi, kata Zalnando setelah latihan. Selama memperkuat PSIS Semarang, Zalnando mengaku menerima sambutan yang positif dan banyak mendapatkan menit bermain. Alhamdulillah di sana juga saya dapat welcome yang bagus dari semua orang di Semarang, dapat banyak ilmu buat diri saya bisa bawa untuk bantu Persib Bandung, ujarnya. Selain itu, Zalnando juga mengungkapkan bahwa dia mendapatkan banyak pelajaran berharga selama berada di Semarang, baik dalam segi kekompakan tim, wawasan taktik, hingga cara recovery. Banyak kalau dari pelajaran segi kekompakannya, wawasan taktik banyak juga masukan, dari segi recovery juga. Harus pintar-pintar juga sih di sana, ya banyak sih. Terus memang hitungannya merantau aja, ya pengalaman merantau jadi nostalgia aja, tutupnya. Dengan kembalinya Zalnando ke Persib, bagaimana menurut Anda kontribusinya ke tim? Apakah pengalaman yang didapatnya di PSIS Semarang akan memberi dampak positif untuk Maung Bandung? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Rumor mengejutkan. Mailson 5 dikabarkan akan tinggalkan Persib, Bobotoh terkejut. Bobotoh pasti kaget dengan kabar ini. Mailson 5 yang selama ini jadi andalan dirumorkan akan segera meninggalkan Persib. Simak fakta-fakta yang membuat kabar ini jadi perbincangan hangat. Saksikan semuanya hanya di sini. Penyerang Persib Bandung, Mailson 5, kini menjadi incaran dua tim yang sangat serius untuk mendapatkan jasanya. Ketertarikan dari kedua tim ini semakin membuat Persib Bandung mempertimbangkan opsi untuk melepas pemain asal Cape Verde tersebut. Aditya Putra Herawan, Sporting Director Persib, mengungkapkan bahwa Mailson 5 memiliki opsi untuk dilepas ke Sriwijaya FC atau PSS Sleman. Namun status transfernya masih dalam tahap negosiasi baik dengan kedua klub tersebut maupun dengan Mailson 5 sendiri. Jadi dalam kurung, Mailson 5 ada opsi dilepas ke Sriwijaya FC dan juga PSS Sleman. Sampai saat ini statusnya belum deal karena masih proses negosiasi dengan kedua belah klub serta 5-nya sendiri, ungkap Aditya. Lebih lanjut, Aditya juga mengungkapkan bahwa Sriwijaya FC tertarik untuk meminjam beberapa pemain dari Persib. Namun pemain yang dimaksud adalah pemain dari tim satelit Maung Anom dan Akademi Persib, bukan pemain utama Persib. Selain Mailson 5 dalam kurung status dilepas sampai dengan dijual, ada 4 pemain lagi yang akan dipinjam ke Sriwijaya FC, yaitu 3 pemain Maung Anom dan 1 Akademi Persib, tambahnya. Dengan banyaknya ketertarikan terhadap Mailson 5, bagaimana menurut Anda? Apakah Persib harus melepasnya ataukah ada cara lain untuk mempertahankan pemain yang satu ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. 3 pemain Persib Bandung ingin pensiun di klub Persija pasti menangis melihat kebahagiaan ini. 3 pemain bintang Persib dirumorkan berniat pensiun di klub ini. Sebuah kebahagiaan besar di kubu Maung Bandung yang mungkin membuat Persija terharu. Siapa saja mereka? Simak penjelasannya berikut ini. Persib Bandung terus menjaga tren positifnya di Liga 1 2024 per 2025. Sementara itu kabar menarik beredar mengenai masa depan 3 pemain kunci mereka, yakni David da Silva, Mark Klok, dan Ciro Alves. Rumor yang berkembang menyebutkan bahwa ketiga pemain tersebut berencana untuk mengakhiri karier profesional mereka di Maung Bandung. Rumor ini muncul setelah postingan story Instagram dari akun @westbluid yang menyatakan bahwa Ciro Alves, David da Silva, dan Mark Klok ingin pensiun di Persib. Ciro Alves, David da Silva, dan Mark Klok ingin pensiun di Persib Bandung, tulis akun tersebut pada Jumat kemarin. Meskipun ketiga pemain tersebut, baik Mark Klok, David da Silva, maupun Ciro Alves, belum memberikan konfirmasi terkait rumor tersebut, berita ini tentunya membuat Bobotoh merasa bangga.
Ketiganya telah menjadi pemain kesayangan bagi supporter Persib dan sudah memiliki peran penting di tim. Apakah menurut Anda rumor ini akan terwujud? Ataukah ada kemungkinan lainnya untuk ketiga pemain tersebut? Yuk bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Keputusan hebat Bojan Hodak sampai ngomong gini soal kondisi sebenarnya Persib jelang lawan Bali United tanggal 7 Januari 2025, jurus ampuh raih kemenangan sudah ditemukankah? Simak penjelasan lengkapnya berikut ini. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengungkapkan harapannya agar para pemain Maung Bandung bisa tampil dengan kondisi fisik yang optimal menjelang pertandingan berat melawan Bali United. Laga tersebut akan menjadi bagian dari pertandingan tunda pekan 12 Liga 1 2024/25 yang akan digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar pada Selasa 7 Januari 2025. Setelah meraih kemenangan 0-1 atas tuan rumah Persis Solo di Stadion Manahan, Bojan Hodak memberikan libur kepada para pemainnya. Skuad Persib kembali berlatih di Stadion GBLA pada Jumat 3 Januari 2025 dan pelatih asal Kroasia itu mengaku senang dengan respons positif dari para pemain setelah libur. Semuanya sudah melewati masa libur yang bagus. Dan saya juga memberi libur tambahan karena hasil bagus yang didapat, kata Bojan Hodak. Selain pertandingan melawan Bali United, Persib akan menghadapi 4 laga berat lainnya sepanjang bulan Januari 2025. Di antaranya adalah melawan PSBS Biak pada 11 Januari, Dewa United pada 17 Januari, dan Arema FC pada 24 Januari. Berikutnya, laga melawan Bali United akan sangat berat, jadwal di Januari akan sangat berat. Kami akan menghadapi 4 lawan yang sangat kuat, ujar Bojan Hodak. Kami akan menatapnya laga demi laga, mencoba untuk mendapat hasil positif dan tetap bertahan di puncak, tambahnya. Bagaimana menurut kalian, apakah Persib akan tetap mempertahankan posisinya di puncak klasemen setelah menghadapi jadwal berat ini? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Asli bukan kaleng-kaleng perjuangannya sekelas pahlawan tanah air. Demi timnas Indonesia, Tom Hey harus tahan rasa sakit saat lawan Arab Saudi. Towel beserta Pandik banyak bacot harus dengar hal penting ini, biar tidak buta dengan fakta baik ini. Tom Hey dalam kondisi cedera saat pertandingan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Pada laga tersebut, peran Hey dan Iver Jenner cukup solid di lini tengah skuad Garuda. Umpan jitu Hey bisa melewati garis bek lawan yang membuat Indonesia bisa cepat dalam membangun serangan balik. Pertahanan Green Falcon saat itu dipasang tinggi dan skema tersebut cukup efektif untuk memberikan ancaman. Apalagi Indonesia memiliki pemain-pemain cepat yang membuat Shin Tae-yong bisa mengandalkan pemainnya dengan baik. Tom Hey menjelaskan, dia sebenarnya mengalami cedera di babak pertama. Akibatnya, dia harus mendapatkan perawatan saat jeda pertandingan. Namun, ambisinya untuk bermain tetap tinggi yang membuat dia tetap berada di lapangan. Sebetulnya pergelangan kaki saya terkilir sebelum turun minum. Kami mencoba memberi kekuatan lebih pada pergelangan kaki saya dengan membalutnya di babak kedua dan saya sebenarnya kesakitan. Namun tentu saja Anda tidak ingin ikut serta dalam permainan tersebut, itu sangat penting. Jadi, saya hanya ingin melanjutkan, kata Tom Hey. Pemain Almere City cukup lega saat mereka akhirnya bisa unggul dengan skor 2-0. Artinya, dia bisa sedikit tenang dan tetap menjaga permainannya meski tidak bisa 100%. Beberapa kali cedera itu kambuh dan dia harus menahannya meski sakit. Setelah kami mencetak 2-0, saya terus berjalan, namun ada momen saya berpikir rasa sakitnya semakin parah. Anda tentu harus 100% pada saat itu. Lanjutnya. Haye kemudian menyerahkan posisinya pada Nathan Chuaon pada menit ke-68. Saat itu dia berpikir semua pemain yang masuk akan memberikan segalanya di lapangan. Dengan atribut Nathan,
Shin terlihat ingin pemainnya lebih bertahan karena sedang dalam posisi unggul. Saya pikir itu juga bagian dari sepak bola profesional. Anda juga harus tahu apa yang terbaik untuk tim. Saya berpikir bisa melanjutkan, tapi tidak bisa dalam kondisi 100%. Anda tahu bahwa semua orang di samping juga siap memberikan segalanya, jadi ini pilihan yang tepat untuk keluar, ujarnya. Benar-benar tidak masuk akal fakta ini. Pelatih timnas Australia dan Bahrain kompak ingin jegal timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Begini katanya, "Hahaha, emang bisa? Yakin bisa jegal King Indo? Kayak tawel aja. Yang nggak suka timnas Indonesia terbang tinggi." Pelatih timnas Australia, Tony Popovic, dan juru taktik timnas Bahrain, Dragan Talajic, kompak ingin menjegal timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Kedua pelatih ini sama-sama bertekad mencuri poin penuh saat bersua timnas Indonesia di matchday ke-7 dan ke-8, Grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung pada 20 dan 25 Maret 2025. Melihat kondisi saat ini, timnas Indonesia bersama Australia, Bahrain, Arab, Saudi, dan Cina merupakan rival langsung dalam perebutan tiket Piala Dunia 2026. 5 negara ini berbeda level dengan timnas Jepang yang ngacir sendirian di klasemen, sementara Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kelar matchday ke-6, skuad Samurai Biru nyaman duduk di puncak klasemen Grup C dengan 16 angka. Timnas Jepang unggul 9 poin dari Australia di posisi 2 dengan 7 poin. Menyusul di posisi 3, 4, 5, dan 6 ada timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan China yang sama-sama mengemas 6 angka. Karena itu, duel Australia versus timnas Indonesia pada 20 Maret 2025 dan timnas Indonesia versus Bahrain 25 Maret 2025 teramat krusial bagi 3 negara di atas. Kami perlu bekerja keras mempersiapkan diri jelang melakoni 2 laga selanjutnya. Setiap laga tentu sulit. Pertandingan menghadapi Jepang dan timnas Indonesia pastinya akan sulit, kata Dragan Talajic. Kami mencoba memberikan yang terbaik. Kami siap bertarung demi negara ini. Kami akan bekerja keras, berusaha semaksimal mungkin, dan bersiap dengan baik, lanjut pelatih berkacamata ini. Bagaimana dengan Tony Popovic? Pelatih asal Australia ini menjadikan laga pada Maret 2025 sebagai momentum kebangkitan. Skuad Socceroos akan menjamu timnas Indonesia 20 Maret 2025 dan Jepang 25 Maret 2025. Peluang timnas Australia menyapu bersih 2 laga di atas dengan kemenangan bisa saja terjadi. Terkhusus lawan Jepang, skuad asuhan Hajime Moriyasu ini disinyalir menginjak pedal rem saat bersua Australia. Sebab, Jepang diprediksi sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026 kelar melawan Bahrain pada 20 Maret 2025. Kami harus memastikan pertandingan pada Maret 2025 menjadi momen yang bagus bagi kami. Selain Jepang, semua tim mengambil poin satu sama lain, kata Tony Popovic. Sesuai regulasi, 2 tim yang finish teratas berhak lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim yang finish di posisi 3 dan 4 akan melanjutkan perjuangan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.